Tujuan dari karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Artinya kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Namun pernahkah kita bertanya seperti ini? Kenapa dosa masih ada di mana-mana? Seperti pencurian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Dan hal itu sering terjadi di dunia saat ini. Artinya dosa masih ada sampai saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya akan mengangkat kisah kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai seterusnya, di mana itu berbicara tentang kejatuhan manusia yang pertama. Jika kita melihat pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, itu ada percakapan antara ular dan si perempuan, di mana si ular ini terus-menerus menghasut si manusia ini, agar si manusia ini tergoda dengan godaan si ular. Sehingga kita melihat di ayat yang ke-6, itu berbunyi seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya juga. Nah, kita melihat di ayat yang ke-6 ini bahwa si perempuan ini sudah terjatuh dan sudah tertarik karena melihat. Padahal jika kita berpikir dengan akal manusia, dia bersama-sama dengan Allah pada saat itu. Dia bisa saja langsung bertanya kepada Allah. Tetapi kita lihat, tidak ada. Nah, pesan Injil yang kita dapatkan pada saat ini adalah kita akan terjatuh ke dalam dosa jika kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika kita hanya melihat situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami saat ini tanpa bertanya kepada Tuhan, maka pastilah kita akan jatuh juga ke dalam dosa. Sama saja posisi kita dengan manusia yang pertama tadi. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar, kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Tapi ingat, sekalipun manusia yang suci saja, itu dapat diganggu dan digoda terus-menerus oleh iblis, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita hanya melihat situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami saat ini, jika tanpa bertanya kepada Tuhan, maka yakinlah kita akan jatuh ke dalam dosa. Sama seperti cerita perempuan yang jatuh ke dalam dosa ini tadi. Dia hanya melihat tanpa bertanya kepada Tuhan. Padahal bisa saja dia langsung bertanya kepada Tuhan. Karena manusia pertama itu bisa langsung bicara dengan Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita pada saat ini. Jika kita tidak berdoa, tidak membangun komunikasi dengan Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, jika kita hanya melihat situasi dan keadaan kondisi yang kita alami saat ini tanpa bertanya kepada Tuhan, maka yakinlah maka kita akan jatuh ke dalam dosa.